Assalamualaikum Bu Elisa. Waalaikumsalam Bu Eni. Apa kabar Bu Elisa? Alhamdulillah Bu Eni. Meskipun mungkin saya hari ini itu kurang baik Bu Eni karena musimnya sedang musim angin Bu Eni ya. Jadi sedikit panas dalam dan pilek Bu Eni. Ada yang bisa saya bantu Bu Elisa? Iya Bu Eni, saya sedang galau, saya sedang bingung Bu Eni karena saat ini kan masa-masa awal ajaran baru Bu Eni ya. Apa Ya, saya bisa Bu Eni sedikit curhat ke Bu Eni? tentu saja boleh Bu. Kebetulan juga saya saat ini sedang santai, tidak mempunyai pekerjaan, begitu Bu Elisa. Ngomong-ngomong, apa yang nantinya Ibu Elisa harapkan dari omong-omongan ini, dari perbincangan kita nanti? Yang saya harapkan setelah saya bisa curhat-curhatan bersama Bu Eni, saya bisa mendapat solusi dari hal yang membuat saya ini galau Bu Eni. Memangnya ada masalah apa Bu Elisa sehingga Bu Elisa merasa galau? Nah, masalahnya saya itu Bu Eni kan saat ini kan masa ajaran baru ya Bu Eni. Nah, sekarang itu saya hanya mendapat 10 murid Bu Eni. Mungkin banyak sih, termasuk banyak 10 murid itu. Hanya saja kalau saya bandingkan dengan lembaga sekitar saya. Nah, kebetulan kan di lembaga saya, di sekitar lembaga saya itu ada 4 lembaga di desanya ya. Di Desa Sentul itu ada 4 lembaga. Nah, ada di sebelah tetangga sebelah lembaga saya itu lebih dari 20. Jadi saya mikir, kenapa ya kok bisa di lembaga itu lebih banyak dari lembaga saya? Apa yang perlu saya koreksi? Seperti itu, Beni. Oh, jadi Bu Elisa di sini mempunyai permasalahan mendapatkan murid sedikit. Dan Bu Elisa bertanya-tanya tentunya ya, kenapa masyarakat di situ lebih memilih sekolah lain daripada sekolahnya Bu Elisa? Begitu ya Bu Elisa? Iya, Bu. Apakah Bu Elisa sudah mengetahui penyebab apa itu dah masyarakat lebih memilih sekolah yang lain daripada sekolah Bu Elisa? Sebelumnya saya pernah ngobrol-ngobrol bersama rekan guru. Nah, kebetulan rekan guru saya itu memang satu desa dengan sekolah. Jadi bisa tahu penyebab dari anak-anak sekitar sana yang masuk ke lembaga yang kata saya itu yang lebih dari 20 itu BNI ya. Nah, ternyata lembaga itu kan RA. Jadi mungkin kalau RA itu kebanyakan pembelajarannya keagamaan. Seperti itu, Weni. Oh, jadi di sini permasalahannya karena RA lebih keagamaan, sedangkan sekolahnya Bu Elisa tidak menerapkan hal seperti itu, begitu ya Bu Iya, Elisa? tidak sebanyak di RA seperti itu, Weni. Oh, seperti itu. Dari hal itu, apa Bu Elisa mempunyai rencana untuk pengembangan keagamaan tersebut atau untuk lebih maju agar sekolahnya Bu Elisa mendapatkan murid yang lebih banyak dari sekolah lain? Saya pernah membayangkan WNI ya, namanya juga program ya. Saya pernah membayangkan gimana kalau di lembaga saya juga menambah kegiatan keagamaan. Jadi bukan hanya sekedar membaca surat-surat pendek dan Asmaul Husna, tapi juga menjadikan program tersebut agar anak itu bisa hafal seperti itu WNI. Bisa hafal Asmaul Husna, bisa hafal surat-surat pendek, bisa hafal doa-doa sehari-hari atau hadis-hadis seperti itu, Bani. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu Elisa lakukan untuk meningkatkan kualitas sekolah agar masyarakat lebih tertarik begitu Bu Elisa untuk meningkatkan keagamaan tersebut? Mungkin yang bisa saya lakukan itu, Bani, jadi kegiatan mungkin tiap harinya bisa membaca keagamaan itu ya dari Asmaul Husna, surat-surat pendek dan doa-doa, dan itu mungkin bisa diprogramkan jadi tiap hari apa itu ada hafalannya. Jadi saat akhir tahun itu anak sudah bisa hafal. Jadi bisa ditonjolkan saat kegiatan pentas seni. Mungkin seperti itu, Beni.
Baiklah Bu, apakah ada kira-kira apa ya, misalkan metode atau cara yang sudah Ibu terapkan di sekolah sehingga bisa berhasil lah Bu? Mungkin Bu Eni saya pernah menerapkan kegiatan yang menjadi rutinitas atau kebiasaan tiap hari. Jadi tiap pagi kan kami mulainya jam 7. Jadi jam 7 TET itu kami sudah mulai kumpul di dalam kelas. Jadi baca doa, jadi baca Asmaul Husna, surat-surat pendek seperti itu Bu Eni tiap harinya. Jadi dari kegiatan itu anak bisa hafal. Mungkin kan kalau sering dibaca anak itu bisa hafal seperti itu, Beni. Luar biasa ya Bu Elisa, kegiatan yang sudah Bu Elisa lakukan untuk meningkatkan kualitas sekolah Bu Elisa dalam keagamaan. Jika kita rating tuh, dari angka 1 sampai angka 10, tingkat keberhasilan atau cara yang Bu Elisa lakukan berada pada angka berapa Bu Elisa? Kalau saya rating Bu ya, dilihat dari hasil kemarin, mungkin karena kegiatannya itu saya pernah lakukan saat mepet-mepet akhir ini Bu ya. Dan mungkin 7 sampai 8 karena memang insya Allah 85% itu anak sudah mampu menghafal dari pembiasaan seperti itu Bu ini. Baiklah Bu, selanjutnya apa saja rencana yang akan Bu Elisa lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya agar kegiatan tersebut selalu terlaksana, begitu Bu Elisa? Mungkin rencana dan langkah-langkahnya itu biar lebih mantap Bu Eni, karena sebelumnya saya itu kan hanya itu pembiasaan saja, jadi tidak mengharuskan anak hafal kan. Jadi rencananya saya itu tiap hari anak itu baca itu ya Asmaul Husna sama doa-doa dan surat-surat pendek. Nah di hari Jumat anak itu hafalan gitu. Jadi kan ya kami juga tidak mau memaksa anak harus hafal minggu ini. Tapi paling tidak kalau anak disuruh setoran tiap minggunya atau tiap Jumatnya itu mungkin anak bisa punya keinginan untuk menghafal seperti itu Beni. Jadi rencananya Bu Elisa itu menerapkan setiap hari dan kemudian hari Jumatnya ada yang bisa disetorkan gitu Bu Elisa ya, meskipun tidak sesuai dengan apa yang Ibu Elisa tentukan, begitu ya Bu Elisa? Iya, saya juga inginnya itu Beni ya, tidak hanya hafalan seperti itu tapi ada cat apa namanya kayak kertas itu jadi hafal nanti kita kasih paraf dan di akhir nanti kita kasih sertifikat biar anak itu punya semangat seperti itu Beni. Kira-kira dari rencana tersebut, adakah yang bisa membantu Bu Elisa untuk melaksanakannya? Atau Bu Elisa butuh bantuan siapa begitu untuk menyusun rencana tersebut, Bu Elisa? Tentu saya butuh bantuan dari orang lain karena sebagai guru kan tidak bisa hanya kerja sendirian Bu Eni. Saya sepertinya butuh bantuan dari rekan guru saya, kepala sekolah yang mendukung, kemudian orang tua. Karena tanpa bantuan orang tua kayaknya kurang maksimal. Begitu ya Bu Elisa. Nah, kira-kira menurut Bu Elisa waktu yang dibutuhkan itu berapa lama untuk melakukannya begitu Bu Elisa agar rencana tersebut bisa terlaksana lah? Untuk berapa lama keberhasilannya mungkin kan kita kan maunya anak itu keagamannya lebih baik ya, tapi kan kita tidak bisa memaksa anak untuk dalam 1 bulan. Tapi kami di lembaga juga mau berusaha supaya anak bisa cepat bisa seperti itu Beni. Oh, seperti itu. Nah, dari sini kapan itu Ibu Elisa bisa melakukan atau memulai melaksanakan rencana tersebut? Begitu Bu Kalau Elisa? rencananya Bu Eni kan sekarang masih masa MPLS Bu Eni ya. Anak-anak kan masih seneng-seneng supaya bisa seneng di sekolah. Jadi rencananya saya itu setelah selesai kegiatan MPLS, program itu akan saya laksanakan seperti itu Bu Eni. Kemudian nih Bu,
Seperti apa yang akan Bu Elisa lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik dan tidak berhenti di situ saja begitu Bu Elisa? Rencana apa kira-kira Bu Elisa? Sepertinya saya dan rekan guru dan semua pihak yang terlibat itu harus, eee, itu ya, berharap apa namanya, bisa menanamkan dalam diri kalau program ini harus terlaksanakan sampai selesai, jangan sampai berhenti di tengah jalan. Seperti itu, Bu. Mungkin dari situ ada apa ya istilahnya ya Bu Elisa membutuhkan dukungan dari pihak lain atau bagaimana Bu Elisa? Kalau dari pihak lain, alhamdulillah kepala sekolah, rekan guru, dan wali murid sudah mendukung. Mungkin dari dalam diri saya saja, dari internal saya untuk selalu konsisten dalam menjalaninya, Bu Eni. Oh, jadi di sini Bu Elisa membutuhkan konsisten dari diri sendiri selain membutuhkan dukungan dari orang lain ya Bu Elisa. Iya, iya Bu. Baiklah Bu Elisa, semoga rencana yang Bu Elisa rencanakan berjalan dengan lancar ya Bu. Iya Bu. Bagaimana perasaan Bu Elisa setelah kita berbincang-bincang Bu? Alhamdulillah Bu, setelah saya berbincang-bincang dengan Bu Eni, perasaan saya mulai lega karena yang awalnya saya mau menerapkan program tersebut sedikit ragu ya, takutnya tidak bisa bekerja sama dengan yang lain. Alhamdulillah setelah saya berbincang-bincang dengan Bu Eni, saya mulai memiliki keberanian untuk melaksanakan program tersebut, Bu Eni. Syukurlah kalau begitu Bu Elisa. Apakah dari sini ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan atau apa gitu Bu Elisa? Mungkin ada hal lain yang masih diunek-unek, masih tidak dikeluarkan begitu Bu Elisa? Untuk saat ini alhamdulillah sudah tidak ada Bu Eni ya. Saya akan menerapkan dari hasil sharing kita. Insya Allah nanti saya bisa sharing-sharing lagi bersama Bu Eni kalau sudah menerapkan program tersebut Bu Eni. Baik Bu Elisa, saya senang bisa mendengarkan cerita dari Bu Elisa. Semoga kita selalu bisa ya intinya sharing, selalu bisa saling berbagi tentang kesulitan kita ya Bu Elisa. Iya Bu Eni, saya makasih juga Bu Eni ya sudah dibantu memecahkan masalah yang kegalauan yang saya miliki Bu Eni. Sama-sama Bu Elisa. Semoga dengan adanya pertemuan kita kali ini bisa memberikan dampak yang positif ya Bu Elisa untuk kedepannya. Amin. Siap, terima kasih Bu Eni. Karena di sini sudah tidak ada lagi ya Bu Elisa, mungkin cukup saja ya kita bincang-bincangnya ya kalau sudah tidak ada lagi ya Bu Elisa. Iya Bu Eni. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu Elisa. Siap. Sampai jumpa Bu Elisa. Iya, sampai juga. Ini Sampai jumpa saya juga Bu Eni. akan menunggu cerita selanjutnya dari Bu Elisa ya. Siap Bu Eni. Baik, terima kasih Bu Elisa sudah mau berbagi dengan saya. Saya juga terima kasih Bu Eni. Baik Bu Eni, saya Ya sudah Bu Elisa. Sampai jumpa Bu Eni ya. Assalamualaikum Bu Eni, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih sama-sama.